Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Amalia dengan NIM A22122016, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi dan respon. Sistem koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur segala aktivitas biologis pada tubuh organisme. Perubahan-perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal, membutuhkan respon yang berbeda-beda. Hal inilah yang memicu terbentuknya hormon tumbuhan. Sistem koordinasi pada tumbuhan adalah sistem hormon. Hormon tumbuhan merupakan bagian dari proses adaptasi dan pertahanan diri tubuh tumbuhan mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Hormon pada tumbuhan terdiri atas auksin, giberelin, gas etilen, asam absisat, sitokinin, asam traumalin, dan kalin. Yang pertama ada auksin. Auksin merupakan hormon yang dapat memacu pemanjangan sel yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada giberelin. Giberelin merupakan hormon yang merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta perkembangan biji. Yang ketiga ada gas etilen. Gas etilen merupakan hormon yang berfungsi menghambat perpanjangan batang, mempercepat penuaan buah, dan menyebabkan penuaan daun. Yang keempat ada asam absisat, merupakan hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Inhibitor, yaitu bekerja berlawanan dengan hormon auksin dan giberelin dengan jalan mengurangi atau memperlambat kecepatan pembelahan dan pembesaran sel. Yang kelima ada sitokinin. Sitokinin merupakan hormon yang memicu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Yang keenam ada asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon hipotik yang merupakan gabungan beberapa aktivitas hormon yang ada, seperti auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan asam absisat. Yang terakhir ada kalin. Kalin merupakan hormon yang berperan dalam proses organogenesis tumbuhan. Respon pada hewan. Respon adalah reaksi yang dilakukan hewan terhadap adanya perubahan kondisi lingkungan sehingga hewan tersebut akan melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungannya. Respon dasar terdiri dari 1. Respon pengatur, yaitu respon yang terjadi sangat cepat atau refleks. Yang kedua ada respon penyesuaian, yaitu respon yang berlangsung lebih lama dari respon pengatur karena proses yang melandasinya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Yang ketiga ada respon perkembangan, yaitu respon yang berlangsung lama karena melibatkan banyak proses yang menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh dan hasilnya permanen. Sistem koordinasi merupakan suatu sistem yang mengatur kerja semua sistem organ agar dapat bekerja secara serasi. Sistem saraf pada hewan adalah sistem yang menguatkan, mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh. Sistem koordinasi pada hewan terdiri atas 1. Sistem saraf, 2. Sistem endokrin, dan 3. Sistem indera. Sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah sistem yang tersusun dari otak dan porda spinalis yang membentuk antara otak dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan sistem saraf tepi atau biasa disebut dengan sistem saraf perifer tersusun dari neuron-neuron yang menjulur di sistem saraf pusat menuju jaringan dan organ tubuh. Sistem saraf pusat berpusat pada otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi pada ganglion dan saraf. Sistem saraf pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Vertebrata mempunyai sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Susunan sistem saraf pusat berupa otak dan susunan tulang belakang. Sistem saraf pada hewan tingkat rendah atau invertebrata. Tidak semua invertebrata memiliki sistem saraf. Hewan yang tergolong protozoa
dan porifera tidak memiliki sistem saraf. Setiap sel penyusunan tubuh hewan tersebut mampu mengadakan reaksi terhadap stimulus yang diterima dan tidak ada koordinasi antara satu sel dengan sel tubuh lainnya. Sistem saraf pada Coelenterata. Sistem saraf yang terdapat pada Coelenterata merupakan sistem saraf difus. Sistem saraf pada Echinodermata. Sistem saraf pada Echinodermata masih menggunakan sistem saraf primitif. Sistem endokrin. Sistem endokrin disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Kelenjar-kelenjar endokrin dimasukkan ke dalam suatu sistem karena getah dari satu kelenjar endokrin dapat mempengaruhi kelenjar endokrin lainnya. Sistem endokrin pada hewan vertebrata dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama hipotalamus, yang kedua hipofisis atau pituitari, yang ketiga kelenjar endokrin tepi. Sistem endokrin pada hewan invertebrata cenderung berupa struktur yang sederhana dengan jaringan amorfus melepaskan hormon langsung ke sirkulasi terbuka. Sistem indera merupakan bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera, seperti indera pencium, indera perasa, indera perangsang, indera penglihatan, dan indera pendengaran.